Alaihim shalom. Ya, Pak Pendeta 3 in 1, bagaimana tanggapan ini Pak Pendeta apa? Grogi ini kawan baik saya, dia pendeta dari Pantai Costa, Pak. Dia pendeta dari Pantai Costa, tetapi Dia dari Pantai Costa, saya dari Pentakosta. oh, Pantai Costa Pentakosta. Ya. Baru Ustaz dari mana? Dari Pantai Losari mungkin. Nah, gini Mr. Loding. Di sinilah kalau kekristenan itu kan kasih. Kasih itu tanpa syarat, tetapi tidaklah saya inginkan ketika Mr. Loding bernarasi di sini, di sinilah kasih itu tidak bersyarat, maka saya bantah. Itu loh. Berarti Anda bantah pendeta ini punya narasi tadi. Iya, Pak Pendeta ini kan Pantai Costa, sementara saya Pentakosta. Waduh. Jadi Anda membantah narasinya. Aduh, jangan Pak, gitu bilang gitu Pak. Kita satu aja kan Pak, satu aja. Satukan hati Pak. Artinya gini Satukan Pak, hati, Pak. Pak Loding, coba, ini kan kasih itu ya, ketika orang tidak bergereja diingatin, termasuk Mr. Loding, ayo ke gereja, itu kasih. Iya, baik. Kalau begitu carikan saya ayat sepanggal saja. Yesus perintahkan ke gereja, sepanggal saja, jangan satu. Kalau ada, bila perlu saya punya gubuk ini, saya Bait ubah jadi suci gereja 3 itu, lantai. bait suci itu bait suci itu tempatnya beribadah. Pak Pendeta pelan-pelan. Bapak Pendeta bilang kasih itu mengajak orang ke gereja. Carikan saya dalil walaupun yang cuma sepanggal ke gereja. Kalau ada, saya rubah gubuk saya menjadi gereja 3 lantai, Pak. Maksudnya sepanggal gimana? Carikan ayat 1 sepanggal saja bahwa Yesus bilang pergi ke gereja. Contoh kalau di Islam begini Pak, kalau di Islam itu At-Taubah ayat 18. Inna ma ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, sekarang di gereja di mana orang-orang Kristen diperintahkan untuk ke gereja. Kalau ada, saya rubah gubuk saya menjadi gereja 3 lantai. Carikan saya. Sebenarnya gini, ada yang namanya komunal itu kan. Lagi. Aku dikasih kesempatan ngomong, jangan dibenturin, Bre. Iya. Oke, ya. Jadi gereja itu tempatnya berkumpul para worship ya, para penyembah Tuhan. Termasuk saya ini mau ke gereja, berkumpul dengan saudara-saudara. Karena gini, ayat firman Tuhan mengatakan, janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan yang dibiasakan orang. Itulah yang namanya bergereja. Tapi kan Mr. Loding tidak akan terima itu. Itu kan tidak secara spesifik. Jadi pertemuan-pertemuan. Nah, pertemuan itu apakah pertemuannya itu di mana? Tetapi kalau kami pertemuan yang membacakan firman Tuhan, sepakat? di dalam pertemuan ibadah raya gereja itu ada worship, ada pemujaan, penyembahan, dan ada mendengarkan firman Tuhan. Itu rangkaian liturgi ibadah gereja. Oke, baik, sabar Pak. Ya, ada tidak dalilnya itu? Kan di situ kan cuma ada pertemuan. Kita ini kan juga bertemu. Saya pergi ke pasar bertemu juga dengan orang banyak di pasar. Saya pergi ke mall, pertemuan juga di mall kan? Nah, mana yang ada di dalam gereja? Coba. Kalau Pak Pendeta tidak bisa menjelaskan, saya kasih pendeta andalan saya. Karena pendeta grogi ini pendeta andalan saya, Pak. Saya izin dulu karena mau tak jelasin. Ntar dulu tak jelasin bahwa pertemuan itu tidak sama dengan pertemuan misalnya meeting dengan ceweknya dan cowoknya. Ini kan kita meeting dengan kekasih kita Yesus Kristus dengan membawa Bible, menyanyi lagu rohani, pakai live music dan sebagainya. Ayo Mr. Loding ke gereja yuk. Mana I love dalilnya? you, Mr. Loding. Ayo, saya sudah pakai. Ayo, carikan saya dalil mana ke gereja, Pak. Janganlah membiasakan diri. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh orang seiman, Ya, saudara-saudaramu. saya kan setiap hari bertemu di sini, Pak, sama Ustadz, sama pendeta. Anda juga kan bertemu. Ini kan Ya, kita sudah tapi di bertemu. Tak usah ke gereja lah. Di sini bukan worship, di sini bukan penyembahan, Pak. Adanya di sini adalah menang-menangan. Siapa yang besar suaranya? Iya, saya minta begini, Pak. Anda ini kan pergi Mr. ke Loding. gereja. Ya. Saya pakai dasi. Saya menghadap Tuhanku itu, Tuhan yang mulia dan agung itu dengan smart. Kalau Bapak kan pakai apa itu ya? Itu juga. Ya. Pakai topi gitu ya, Pak ya. Kalau saya ini pakai dasi, harus smart.
Baik, Anda pergi ke gereja, Anda pakai kemeja, Anda pakai dasi. Saya mau tanya Anda ya, bukan hujatan. Siapa sosok yang tergantung di kayu salib hanya pakai sempak putih itu? Siapa itu? Jujur. Yesus Kristus. Nah, Yesus bagaimana Kristus. bisa Tuhanmu cuma pakai sempak, kau pakai dasi? Nah, ini yang Bagaimana namanya bisa? Apakah Bisa, Anda mau bisa lebih aja. bergaya daripada Tuhan Anda? Katanya kalian pengikut Yes. Kristus. Kalau kalian pengikut Bisa. Kristus, kalian ke gereja pakai popok. Jadi kalian pakai dasi. Sudah. Kalian sabar. Kristen, Waduh. Kristen artinya pengikut Kristus. Benar kan Bapak Pendeta Grogi? Apa kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Bagaimana bisa? Tuhan sementara tergantung di salib hanya pakai sempak, kalian pergi pakai dasi sama jas. Nah, itulah bedanya Mr. Rodik. Izinkan aku bicara. Itulah bedanya. Kalau saya menghadap Tuhan itu harus smart. Tidak boleh telanjang. Nah, Kan? kenapa Tuhan kalian biarkan telanjang? Kenapa Tuhan kalian biarkan telanjang? Coba. Tuhan itulah yang dipatung bedanya. itu, Bapak. Oke, Tuhan yang ketika dipatung Yesusku itu disalib. Cuma sabar. Tuhan yang dipatung itu cuma satu jingkal. Anda punya kameja 2. Bisakah tidak kameja 1 Anda bawa di tukang jahit untuk menjahit 2 dia punya jas? Bisa tidak? Anda Itu berpenampilan tidak. seperti layaknya seorang CEO, COE atau CEO itu. Itu bukan Tetapi poinnya. Anda menghadap kepada Tuhan yang hanya bersempak. Di mana? Di mana perasaan Aku tidak Anda? boleh. Coba? Aku tidak boleh menghadap Tuhanku dengan bersempak atau telanjang. Aku Terus harus kenapa smart. Tuhanmu bersempak? Itu tidak ada narasi di dalam kita bahwa kalau kamu pergi sembahyang ke gereja harus bersempak juga. Ya, apakah ada narasi di Alkitab bahwa Tuhanmu bersempak? Tidak ada. Ya sudah, tidak ada semua. Ini gini Mr. Sekarang Roding. begini Pak Mr. Pendeta, Roding. Anda jujur sama saya. Anda pengikut Kristus atau pengikut pejabat? Jadi gini, saya jawab ya, jangan dibenturin ya. Mr. Loading, ketika di dalam room ini, smart saya lihat itu janggutnya, kumisnya mantap. Ya itu an hour, itu menghormati kan? Karena tidak mungkin Mr. Loading di sini ketika live itu telanjang, pakai kutang gitu kan? Tidak boleh. Ini kan etikanya. Ya, nggak boleh. Apalagi menghadap Tuhan. Oke, boleh Saya nggak kalau kita ke menghadap gereja buka Presiden baju, Pak? Prabowo. Jujur. Boleh nggak kita Bentar ke dulu, gereja bentar buka dulu, baju? bentar dulu. Boleh nggak kita ke gereja buka Tidak baju? boleh. Terus Nggak kenapa boleh. Tuhan buka baju di gereja? Loh, Ah. kapan Tuhan buka baju di gereja? Patung Yesus ada pakai baju apa tidak? Patung Yesus di gereja pakai baju atau apa tidak? Itulah yang namanya patung, bre. Sudah tahu patung, kenapa kau jadikan Tuhan? Itu patung di gereja itu, misalnya patung Yesus Kristus itu simbol keimanan, tapi tidak Berarti disembah. iman Anda loh. patung, Anda beriman kepada patung. No, tidak. Sudah, Iman kalau saya begitu kepada buang Yesus apa- Kristus. Pak, Iman saya pada Yesus Yesus Kristus. mengajarkan, Yesus mengajarkan, sembahlah Tuhan Allahmu. Yesus bagaimana cara menyembah Tuhan Allahmu? Ikut aku. Bagaimana caranya? Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa, Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Ini Anda ke gereja pakai das, putar ke kiri, Bapa, datanglah ke kiri. Karena Dibalas Mr. sama Loading. pastor di sebelah. Mr. Putar Loading, ke kanan. Jesus love you ya. Aku mau ke gereja sudah ya. Ganteng saya kan? Oke, Pak Saya Pendeta, menghadap sang siap. raja. Ya. Siap, iya, menghadap, iya, siap. Kasih pakai dia baju Yes, loh, Pak thank you. Pendeta. Iya, siap. Kayak ahli naro. Ya. Silakan, Pak Ustadz, tambah kisi-kisi sedikit, Pak Ustadz. Katanya pengikut Kristus, baru dia ke gereja pakai das. Baru joget-joget, baru... Astagfirullahaladzim lah. Tapi itu menarik loh bang, menarik itu bang Loding. Tadi kan dia mengakui bahwasanya yang yang disalib itu yang ada di gereja itu kan patung katanya. Kok disembah, menarik gitu ya. Itu jadi saya ingat ini bang Loding, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pergi ke patung-patung berhala yang disembah itu, kan kata Nabi Ibrahim ketika itu, Farogo ila alihatihim ala takulun ma lakum la tantikun, kata Nabi Ibrahim. Kamu patung, kenapa kamu nggak makan? Jadi sama Nabi Ibrahim itu dikasih makanan ke berhala. Ma lakum la tantikun, kenapa kamu nggak mau ngomong? Akhirnya kata Nabi Ibrahim, Farogo ila alihatihim, gimana?
Malakum la tantikun faragha alaihim darban bil yamin. Langsung dipukul sama Nabi Ibrahim. Ceplak gitu. Artinya Iya, apa? Artinya udah tahu berhala nggak bisa ngasih apa-apa. Wala naf'an wala darah, baik bahaya ataupun manfaat masih disembah. Iya, itu yang saya, ya Allah ya Rabbi. Mereka ini kan mengklaim pengikut Kristus. Tidak ada dalil sama sekali mereka ini untuk ke gereja. Tapi paksa-paksanya untuk sekarang Yesus mengajarkan murid-muridnya masuk di sinagog. Ini pendeta mengajak murid-muridnya mengajarkan hamba-hamba masuk ke gereja. Coba. Bahaya mereka. Di apa ulangan 27:15 itu terkutuklah Iya. orang yang membuat patung pahatan gitu. Itu terkutuk, yang buat patung pahatan terkutuk. Patungnya disembah. Itu kan. Ya, pasien selanjutnya. Ustadz sambil menunggu subuh. Santai dulu Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Ini betul. Raman, Katolik Protestan. Assalamualaikum Bang Loding. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Rahman. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Saya udah lama nih mau masuk ke room Bang Loding ini. Saya saking lucunya nengok penjelasan Bang Loding. Siap. Masya Allah. Baru bisa baru Siap Bang Loding ya. Siap Pak Rahman. Siap selalu Pak. Ya. Ya, makasih Pak ya. Ya. Izin fallback Pak. Ya, saya fallback balik ya. Masya Allah. Buat teman-teman Kristen di bawah, kita tidak menghujat. Fakta menghujat itu kita berbicara sesuatu hal yang tidak ada. Kan sudah jelas-jelas. Kalian ke gereja itu kelihatan patung di sana hanya pakai sempak. Dan Pak Pendeta mengiyakan tadi. Kok kalian marah-marah di bawah? Kita tidak boleh menghujat. Coba, tidak boleh. Silakan kalian naik bantah sama kami begitu. Apalagi ada ustadz saya di sini. Kalian bertanyalah. Islam dari apa Al-Fatihah sampai An-Nas pun boleh. Yang penting ada ustadz saya di samping. Kalau ada saya, kalian siap ditanya. Jadi nanti kalau ustadz sudah partner dengan saya, nanti ada jam-jam. Kalau ada ustadz, berarti Kristen bertanya. Kalau ustadz turun, nah Kristen yang ditanya. Muhammad tewas diracun. Nah ini kalau tidak baca ini mana Ustadz? Nabi Muhammad SAW ketika diracun, apakah dia langsung mati atau berapa lama lagi baru beliau meninggal? Enggak lah, Nabi Muhammad itu wafatnya bukan karena tewas diracun. Kalau karena tewas diracun itu baru dapat paling lama dapat 1 hari langsung baru meninggal. Nabi Muhammad itu masih berdakwah lah. Artinya racun yang kemudian sampai kepada Nabi Muhammad itu bukanlah pengaruh yang membuat beliau meninggal, tetapi karena memang sudah ajalnya. Makanya di Al-Quran dikatakan bagaimana? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah sampai ajal seseorang manusia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah bisa dimundurkan dan juga tidak akan pernah bisa hidup kembali dimajukan ataupun dimundurkan. Iya, betul sekali. Semua orang pasti mati. Karena ketika beliau diracun itu 4 tahun kemudian baru beliau meninggalkan. Sakaratul mautnya beliau itu merasakan sebagaimana beliau merasakan waktu diracun. Nah sekarang tiba-tiba ada bilang, oh Loding meninggal. Meninggal kenapa? Dia ditembak. Oh kapan ditembaknya? 4 tahun yang lalu. Itu kan orang gila. Ya, halo. Osi. Osi pagi. Ya, silakan. pagi. Selamat pagi. Ya Pak, buka kamera Pak. Buka kamera Pak. Di sini fardu ain Pak. Open cam. Ya sudah saya sabar. Ya. Gimana Pak? Mau tanya Gini saya? maksud penonton itu Pak, Bapak bukan menghujat, bukan. Cuman ya menyampaikan itu Ustaz. Itu oknum, jangan diratakan semua.
seperti itu. Bapak, saya saking menghargai Itu oknum, itu jangan sehingga semua Kristen. dengar. Oke, dengar. Saya sampai mengatakan bahwa oknum, saya sampai menghargai kalian, saya mengatakan kalian oknum itu, sehingga saya tulis itu Oten bingung dengan Bibel. Tahu apa itu Oten? Oten itu oknum Kristen, karena tidak semuanya Kristen itu tidak paham Bibel. Kalau saya tulis di atas Kristen bingung dengan Bible, berarti saya merata. Iya. Begitu. Janganlah Anda marah-marah. Jangan Anda kan bergantung orang dengan baik. Anda kan semua. orang baik. Anda kan orang baik. Saya Ya. doakan semoga Anda dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dibimbing oleh Roh Kudus, diberikan Amin. kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, panggil dulu guru. Amin. Kalau Panggil saya memang ada orang yang ngapain saya panggil Bapak Guru? Kenapa? Oke, coba Anda menasihati Kristen-Kristen agar jangan menghujat. Saya tahu itu. Jelaskan Saya sama tahu saya. ada Kristen. Ya, saya tahu ada Kristen oknum itu, Pak. Tolong Anda nasihati mereka, Pak. Silakan, silakan. Iya. Coba jelaskan sama saya kenapa saya panggil guru. Kenapa? Memang Anda siapa? Kita sama-sama manusia loh. Kita sama-sama manusia. Berakal. Berakal. Oke, berakal. Baik, baik. Kita uji. Ustadz izin sebentar ya. Apakah Anda seorang Kristen? Saya Kristen. Oke. Apakah Anda paham Bibel? Saya tidak bergantung di Bible. Karena bukan Bible yang mengatur saya. Otak Kalau saya Anda yang tidak mengatur saya. bergantung di Bibel, mending Anda bergantung di pohon saja. Akal. Kita Dengar pakai dulu. akal. Beda. Oke, baik, kita pakai akal. Iya, kita pakai akal. Kita tidak usah Dengar pakai dulu, Bibel. Pak. Dengar Oke, dulu, silakan. Pak. Silakan, kita tidak usah. Betul. Ya. Bible, anak kecil bisa membacanya, tapi dia nggak tahu artinya. Dia tahu harus akal, akal. Bang Loding. Pakai ini, pakai. Begitu. Dia bilang pakai Jangan akal. Kalau dia Bible, punya jaringan ini tidak berakal. jangan Alkitab. Oke, baik Pak, akal. kita pakai akal. Baik Pak, baik Ya. Pak, kita pakai akal. Baik, kita pakai akal. Alkitab, anak kecil aja bisa dibaca. Kita pakai Perbaiki Anda punya signal dulu. Anda punya signal saya tidak masuk akal itu. Masa Anda tidak bergantung di Bibel? Pantas Tuhan kau gantung. Silakan Ustaz. Ada penyampaian saya sambil cari Oten dulu Ustaz. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya. Love Orange jangan lupa. Ya. Pasien selanjutnya. Halo Bang. Assalamualaikum Bang Loding, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Trail. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Mau nanya nih, kalau Yesus itu disalib kok kepalanya ke kiri terus, kapan ke kanannya itu Bang Loding? Iya Bang Trail, nanti ada Oten baru kita bahas. Nanti dibilang kita monolog lagi ya Bang ya. Walaupun bagaimana Iya. kita tetap menghargai mereka Bang ya. Nanti saya Iya, tanyakan oke sama Bang Otennya. Loding, Iya, kok Bang. ke kanan terus, kapan ke kirinya itu? Tolong ditanya Iya, Bang. itu. Oke Ya. Bang, siap. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya itulah Bang, terciptalah lagu Putar ke Kiri. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri. Sebenarnya dia punya lagu itu yang seharusnya miring ke kiri. Ini Bang Loding. Tadi Iya, apa silakan. namanya? Saya kan sempat mengkaji ya. Jadi apa pembahasan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Hajj ayat 73, kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Hei manusia, aku akan membuat sebuah permisalan kepada kalian, maka simaklah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah. Bahwasanya orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka tidak akan pernah menciptakan hewan sehina dan sekecil lalat meskipun mereka berkumpul, baik yang menyembah baik yang disembah, baik Kristen baik berhalanya, mereka tidak akan pernah bisa sanggup untuk menciptakan lalat.
Wa in yaslubuhumud lubabu syai'an la yastankiduhu minhu dhafat talib wal matlub. Nah, di sini ada hal yang menarik Bang Loading, sedikit sedikit faedah teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata lalat itu merampas atau mengambil suatu bagian daripada kepemilikan berhala, maka berhala itu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Makanya ketika ayat ini turun diriwayatkan bahwasanya dulu orang-orang Quraisy ketika mereka meletakkan berhala, maka di samping mereka itu ada makanan-makanan yang disediakan kepada berhala itu. Saya nggak tahu ya kalau orang-orang Katolik apakah mereka meletakkan makanan di sebelah patung-patung itu atau enggak. Tapi yang dikehendaki dari ayat ini adalah bahwasannya bahkan patung-patung itu pun tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika makanan-makanan yang di depan patung itu mereka ambil oleh orang-orang diambil, bahkan patung itu tidak bisa melakukan apa-apa kayak gitu. Artinya apa-apa yang kemudian disembah oleh teman-teman Kristen dari kalangan Katolik khususnya yang menyembah Maria ya, patung Maria, bahkan Yesus yang disalib kayak gitu, itu nggak bisa memberikan apa-apa kepada mereka, naf'an waladoro gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa ya teman-temannya. Islam kalau berbicara itu data semua. Islam kalau bernarasi Al-Quran mendukung. Oten kalau bernarasi Bibel membantah. Islam kalau bernarasi itu Al-Quran mendukung. Oten kalau bernarasi, coba bernarasi Bibel ke kiri, dia ke kanan. Jadi marahan dia sama. Dan buat teman-teman Muslim ditahan dulu, dan buat teman-teman Kristen ya silakan multi, dan teman-teman Muslim dikencangkan tap-tap layarnya dulu ya. Dan teman-teman Muslim dikencangkan tap-tap layarnya, dan jangan lupa bantu saya love orange ya. Ya teman-teman, mungkin 4.000 mata yang memandang ini, satu orang satu love orange ya, begitu, atau satu orang satu go populer, begitu, dibantu dulu ya, biar TikTok kita ini dia naik, begitu teman-teman ya. Gitu. Ya kita mengejar algoritma TikTok, satu orang satu love orange, atau satu orang itu give go populer, itu kalau ada itu dibilang kan gitu. Jangan kalian kirim paus lagi, bahaya kalau paus bisa kaya saya ini. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang ketiga. Terima kasih. Oke, sabar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Iya, halo, Daeng Raja, Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Daeng. Ya, gimana? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada juga, cuma ikut nonton. Oke, ya. Kalau begitu saya izin turunkan ya. Kita carikan Oten dulu ya. Oke, Bang. Siap. Ya, buat teman-teman Kristen, kalau boleh pagi ini ndak usah ke gereja, karena di sini ada pelayanan firman gratis tanpa perpuluhan ya. Silakan ya, tanpa perpuluhan. Bang Loding, saya izin turun dulu, mau sholat. Ya, sholat dulu. Siap. Ya, makasih Bang Loding ilmunya. Siap, Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Teman-teman, beliau itu Ustadz saya ya. Doakan beliau lagi di Mesir, lagi menuntut ilmu. Ya, beliau lagi di Mesir, lagi menuntut ilmu. Kita doakan semoga beliau kembali itu bisa menjadi penerus Ustadz Abdul Somad. Luar biasa beliau itu teman-teman ya. Keilmuan tentang Islam itu sangat luar biasa teman-teman. Doakan ya teman-teman ya. Silakan buat para pendeta-pendeta, uskup, pastor, jemaat mingguan, harian, bulanan. Silakan kalian naik, kita diskusi dengan santai tanpa hujatan ya. Begitu. Silakan. Ya. Apa?
Ya, cepat. Iya, jangan ke gereja dulu teman-teman Kristen, naik dulu ke sini. Kita ritual sedikit di sini. Tapi kayak tuh ya. Kenapa? Bikin Cepat aja pergi sana, ada Oten sini itu. Om Oten sudah naik tuh. Om ini kalau dia naik biasa dia ngamuk. Tunggu aja tunggu. Kalau dia naik itu biasa dia ngamuk. Sabar. Ya, silakan open cam. Yang melarang orang Open cam dulu. Bapak ini kenapa naik-naik kok seperti orang kehausan saja. Open cam dulu. Silakan. Nah. Iya, kenapa Bapak? nggak bisa. Iya. Dia turun kan dia begitu. Biasa, dia itu seperti lumba-lumba. Terkadang muncul, pop, habis turun lagi. Sama sekali. Gitu. Ajam suruh Umi bikin Ajam cepat, ada Oten di sini. Bilang Abi ada live, suruh Umi bikin cepat. Bilang Umi bikin Ajam mau diskusi sama Dola, tanya tentang Oten. Iya, naik langsung turun. Teman-teman dikencangkan tetep layarnya teman-teman. Oke, kita kasih naik Kakak Leko. Ya. Ya, Kakak Leko dari Katolik apa Protestan, Kakak? Dari Kristen kakak. Ya, wih, Kakak suara ini bikin saya hati bergetar. Pasti orang baik nih. Saya ini paling tidak bisa kalau ada Kristen sopan itu. Silakan Kakak open cam. Oke baik. Ya. Waduh, saya sudah bilang kan, ini ciri-ciri orang yang dia punya kesopanan luar biasa nih. Sudah muncul ya. Sudah muncul. Ya, bagaimana sahabatku yang baik hati, tidak sombong, pintar menabung, pintar berhutang? Silakan. Anggap saja kita kawan lama yang belum pernah bertemu. Silakan. Di sini ada saya tema itu. Oten. Tapi saya mau tanya dulu. Kakak dari mana? Kakak Leko dari mana? NTT, Papua, Ambon? Kalau orang tua sekarang di Papua, tapi saya di Surabaya. Oh, kemarin saya ke Surabaya, saya sama Pak Budi Asali. Kenapa kau tidak telepon saya? Aduh. Luar biasa. Iya, saya diskusi sama Pak Budi Asali di gerejanya di mana ya? Di sini ya, abang di sini. Di sini. Astaga, ini kau, aduh, dia ini. Ini bagaimana kabar Pak Budi nih? Ini Pak Budi, ini yang kemarin jadi moderator ya? Siap. Iya, gimana kabar Pak Budi? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sudah alhamdulillah, ya asyhadu. Bukan kemarin itu yang saya lihat Pak Michael itu sebenarnya Pak Budi tidak boleh lepaskan dia sendiri karena dia masih butuh bimbingan. Karena akhirnya kemarin kan dia kena jebakan Batman sama saya. Akhirnya dia bilang apa? Kalau ini saya tidak bisa jawab karena tidak bisa. Kalau itu saya bisa jawab. Coba silakan jawab. Oke, silakan saya dengar. Oke, silakan. Tapi bukan di sini. Tidak di sini, Pak Ustadz. Tidak di sini. Karena saya hanya menyapa saja. Karena saya lihat Pak Ustadz ini proaktif ya. Wih, luar biasa ini. Ya, karena begini saudara ya. Karena begini saudara, kita ini kan posisi yang paling tertinggi pada diri kita ini adalah akal. Benar tidak? Akal, ya. Akal. Nah, sekarang coba kita sama-sama berpikir. Bumi satu, matahari satu, bulan satu. Tapi masa Tuhannya dua? Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen. Bagaimana bisa ciptaannya cuma satu tetapi penciptanya dua? Kalau Tuhan Islam tidak benar, berarti Tuhan Kristen yang benar. Kalau Tuhan Kristen yang tidak benar, berarti Tuhan Islam yang benar. Saya punya keluarga, saya butuh hidup yang kekal, saya punya akal. Pasti saya mencari. Kalau seandainya Islam ini tidak benar, berarti saya satu keluarga akan masuk ke Kristen karena kami butuh hidup yang kekal.
Tetapi jikalau Tuhan Kristen yang tidak benar dan Tuhan Islam yang benar, saya sebagai orang yang beriman itu diperintahkan Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu dikatakan, wa man asanu qala mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Ternyata saya menyelidiki, Bang, pengajaran Yesus, pengajaran Musa, pengajaran Nabi Muhammad itu sama-sama mengajak kepada satu Tuhan. Contoh, Ulangan 6 nomor 4. Musa mengatakan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Maka Yesus mengatakan dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi Nabi Muhammad SAW, pengajarannya yang sama, Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Coba saya tanya sama Anda, Kristen dapat pengajaran dari mana Tuhan 3 di dalam 1? Silakan. Luar biasa Pak Loading ini ya. Jadi kalau di dalam kekristenan yang kami percayai ya, percayai, memang Kristen itu ada banyak aliran. Seperti Muslim sendiri ada beberapa aliran-aliran, ada Islam Nusantara, NU, Nadatul Ulama ya. Jadi banyak aliran. Kalau kami sendiri Kristen, kami mempercayai ya tentang apa itu predestinasi. Jadi kalau seseorang itu, ini dalam konteks predestinasi ya, kalau dalam konteks orang itu sudah percaya Yesus, tapi kalau dia memang ditentukan tidak selamat, ya memang tidak selamat. Jadi garis konteksnya, kalau memang dia percaya Yesus, tapi pada dasarnya dia itu tidak diselamatkan, itu bisa. Karena memang ada ajaran seperti itu. Dan kami, aliran Reform, kami mempercayai seperti itu. Kalau yang disampaikan Pak Loading bahwa kenapa orang Kristen menyembah 2 Tuhan, 3 Tuhan, ya kami diajarkan bahwa Allah itu Esa, Echad, dan kami percaya kami tidak menyembah 3 Tuhan, tapi kami percaya Tuhan itu Echad, satu hakikat, 3 pribadi, itu dalam konteks Tritunggal. Oke, baik. Kembali saya Terima mau kasih. Jadi saya bertanya kembali. Silakan. Ini ya, teman-teman Kristen juga tidak usah panas, tidak usah goyah ya, karena memang setiap iman kita tuh berbeda-beda. Kalau ada teman-teman katanya oknum Kristen, saya tertarik itu. Nah itu saya rasa mereka aja yang tidak belajar, Bang Loading. Jadi memang tadi saya mengiyakan Pastor Loading atau Pak Ustadz Loading bilang, saya bilang oknum, iya betul. Saya bukan bilang orang Kristen, saya bilang oknum Kristen. Itu betul ya, karena mereka tidak mau belajar ya. Jadi yang saya mau tanya itu begini, adakah yang mengajarkan bahwa follow me, ikutlah aku? Ketika dia mengajarkan follow me, ikut aku, adakah dia mengajarkan lagi ketika kamu ikut saya, kamu itu saya berikan tempat, kamu itu saya berikan satu ruangan atau satu keistimewaan. Setelah dia bilang kamu sudah ikut aku berikan kamu tempat, setelah itu dia bilang kamu akan bersama-sama dengan aku. Dan itu ada di ajaran kekristenan. Dan pertanyaan saya mungkin kepada Pak Loading supaya lebih mencerna kepada teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen, ada ajaran yang mengajarkan follow me, ikut saya, terus dia bilang
aku akan menyediakan tempat, bukan hanya tempat, kamu akan bersama-sama dengan aku di tempat itu. Dan itu saya percaya bahwa Yesus sendiri mengajarkan, aku akan pergi kepada Bapa dan akan mempersiapkan tempat untuk engkau. Di Wahyu juga dikatakan, perjamuan anak domba, engkau bersama-sama dengan aku. Mungkin penerapannya lah. Bagaimana Pak Loding? Oke, baik. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Teman-teman, beliau ini kemarin moderator antara saya dengan Pak Budi Asali dengan Pak Pendeta Michael ya, luar biasa. Jadi bagaimana? Yang pertama saya ingin meluruskan. Abang mengatakan bahwa di Kristen itu sama juga seperti di Islam, bahwa di Kristen itu banyak denom, banyak aliran, sama juga di Islam. Abang mengutip tadi NU, Muhammadiyah. Jadi begini Bang ya. NU, Muhammadiyah, Salafi, LDI, MTA, Jamaah Tabligh, ya. Ya, organisasi-organisasi itu, semua organisasi Islam abang tanya, apakah Allah adalah Tuhan? Semua jawab, iya Tuhan. Apakah Nabi Muhammad ada utusan Tuhan? Iya, Nabi Muhammad utusan Tuhan. Apakah Ka'bah adalah kiblatmu? Iya, kiblatmu. Apakah kitab suci adalah Al-Quranmu? Iya, Al-Quranmu. Sudah selesai. Cara kita mau menyampai kepada Allah itu kita bebas mau ikut kapal yang mana. Ibaratnya kita berdua mau ke Jakarta, Anda pakai pesawat, saya pakai kapal laut. Siapa yang sampai wallahu alam bisawab, ya. Nah, tetapi di dalam kekristenan ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta, ada Ortodoks, dan ada Saksi Yehova, ada Oneness. Oneness punya pemahaman Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kan? Saksi Yehova punya pemahaman bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan. Protestan punya pemahaman bahwa dia 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, sementara satu agama, satu kitab, satu Tuhan. Kenapa bisa berbeda konsep yang paling dasar? Coba, kenapa berbeda begitu? Kalau Islam perbedaan, itu perbedaan dalam hukum fikih. Tetapi kalau nama dan dalam ketuhanan, kami sudah fix, game over. Sudah tidak ada lagi itu. Dari mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, itu semua sudah sepakat bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, Al-Quran adalah kitab suci, Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, Ka'bah adalah kiblat. Selesai kami di situ. Masalah yang lain-lain itu hukumnya hukum fikih. Nah, sekarang bagaimana di dalam kekristenan? Perbedaannya di hal yang paling mendasar. Nah, habis itu tadi Anda bertanya kepada saya, apakah ada perkataan Yesus, apakah di dalam Islam ada sama dengan perkataan Yesus yang Anda mengutip Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan begini, Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fi jannah. Barang siapa yang mengikuti sunahku. Apa itu sunnah? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Suro, siro, sariro. Apa itu suro? Suro itu fikirnya Nabi, potretnya Nabi. Suro itu potretnya Nabi. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nabi pakai surban, kita pakai surban. Nabi pakai jubah, kita pakai jubah. Nah, suro, siro itu apa? Geraknya Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nabi bangun tidur baca doa, kita bangun tidur baca doa. Nabi sebelum tidur baca doa, kita sebelum tidur baca doa. Habis itu apa? Sariro, fikirnya Nabi. Nah, Nabi ketika tidur di Mekah berpikir bagaimana agar Madinah mendapatkan hidayah. Sebagaimana kami orang Islam, kami kalau tidur itu berpikir bagaimana agar Kristen ini bisa mendapatkan hidayah. Sehingga kami belajar Bible kalian, mengkaji Bible kalian sampai kami lupa mengkaji istri kami di kamar. Nah, Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fi jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di sorga. Masih kurang, ku tambah lagi. Man tamasaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunahku dikalau rusaknya umatku maka baginya pahala 100 mati syahid. Mau minta di Al-Quran, Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, kata Allah, maka ikutilah kamu.
dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Saya tanya abang dari hati ke hati nih, jikalau dosa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa, berarti tempat kita di mana, Bang? Ya itu, kita percaya ajaran predestinasi. Ya, sabar saya tanya. Kalau Tuhan yang pencipta langit dan bumi sudah mengampuni dosa kita, berarti tempat kita di mana? Pada awalnya ya, saya tidak langsung menjawab ini karena ada konteks by konteks. Kalau konteks silakan. Sekarang gini ya, saya berikan contoh. Hari ini saya bertobat, percaya sama Yesus. Contoh, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya besok melakukan dosa. Tapi saya percaya ketika saya sudah percaya sama Yesus, 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan itu adil dan setia. Barang siapa mengaku percaya maka dia akan mengampuni. Konsep keselamatan tidak akan hilang, ya. Konsep keselamatan tidak akan hilang kepada orang. Yang dimaksud dengan Pak Loding, kalau saya percaya, apakah keselamatan itu akan hilang? Sama sekali tidak akan hilang. Terus pertanyaan dari Pak Loding lagi, nanti muncul lagi seperti ini. Kalau saya belum percaya, terus saya sudah mau mati, tapi saya percaya, apakah saya akan diselamatkan? Ya, itu sama seperti orang berdosa, dia bilang, Tuhan, aku percaya kepadamu, dan kedaulatan Tuhan berkata seperti ini, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Jadi ada satu tingkatan atau beberapa tingkatan yang kita tidak bisa pakai akal logika kita. Jadi ada beberapa konteks by konteks, kita tidak bisa memukul rata. Kemudian tadi abang bilang soal name ya, nama. Memang karena tadi sebelum pembicara-pembicara berikutnya itu ada yang bilang bahasa Arab susah dipelajari, orang Kristen hanya bahasa Indonesia. Ya karena orang oknum tadi tidak mau belajar ya. Karena dalam bahasa linguistik juga itu penting. Kalau di Ibrani mereka menyebut dengan nama YHWH atau Yahweh, terus nama Yesus mereka menyebut dengan nama aslinya Yeshua HaMashiach. Kalau dalam Yunani pun juga seperti itu, ada perubahan kata. Nah, jatuhnya ke bahasa Indonesia sendiri ya, teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen memang sudah direvisi banyak ya. Jadi kalau ada teman-teman Muslim nih yang belajar orang Kristen punya kitab, saya sarankan download juga Bible Works ya, seperti kapan hari itu, supaya setiap kata itu berbeda artinya di dalam bahasa aslinya. Contoh kayak tadi dibilang apakah keselamatan itu akan hilang? Kata selamat sendiri berbeda dengan selamat-selamat yang dikatakan oleh para nabi. Tapi selamat yang dikatakan Yesus, hari ini kamu percaya bertobat, kamu akan selamat. Tapi berbeda dengan para rasul-rasul yang berkata, bertobatlah, serahkan dirimu dibaptis, percaya kepada Dia. Itu berbeda konteks. Nah, karena di situ ada perbedaan, disitulah kita butuh namanya bahasa Ibrani, bahasa Yunani supaya membongkar kata setiap kata. Ya, karena Pak Ustadz menggunakan bahasa Arab sehingga kita juga orang Kristen ya, jangan hanya berbahasa Indonesia, belajar juga bahasa Yunaninya. Dengan itu saya mengajarkan orang Kristen atau orang Muslim download Bible Works ya di laptop, di HP supaya membantu. Karena ada stem, ada bunyinya di situ. Itu juga menarik. Iya, Pak Loding, luar biasa. Pak Loding punya penjelasan ini luar biasa. Kemarin juga di gereja ini ya, Pak Loding luar biasa. Saya mengakui Pak Loding orang hebat dan dia dalam berargumen itu bukan hanya ini ya, Al-Quran yang dihafal. Orang Kristen ayatnya pun dihafal tanpa membuka Alkitab. Itu luar biasa ya. Teman-teman Kristen, teman-teman Muslim patut dijadikan contoh ya. Belajar terus sama beliau. Kalau bisa berguru karena beliau belajar. Memang orang Kristen punya ayat dan di luar kepala. Orang Kristen juga ayo belajar cari gereja yang benar. Kalau gembala saya bilang gereja-gereja Kristen di luar sana banyak sesat ya, Pak Loding ya, beliau sering bilang begitu.
Betul sekali, betul sekali. Betul sekali. Jadi begitu Bang. Jadi saya kemarin itu saya sampai sekarang itu saya sampai sekarang itu tidak ada satu orang pun pendeta, bahkan ini mohon maaf Abang ya, bahkan Pak Budi Asali pernah saya tanya. Tidak ada satu orang pun pendeta, gembala, uskup, pastor, pokoknya apapun yang bisa menjelaskan kepada saya tentang begini Bang. Kita kembali kepada dalil Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anaknya yang tunggal ini, percaya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal, dan mana dalilnya? Nah itu yang mereka cari, tidak akan dapat. Coba kalau mungkin Abang bisa memberikan penjelasan kepada saya, percaya kepada anaknya yang tunggal ini percaya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal, dan mana dalilnya? Karena kita beragama ini Bang, Anda Kristen, saya Islam, saya punya kitab suci Al-Quranul Karim, Anda punya kitab suci yaitu Bible. Guna apa kita punya kitab suci? Dengan kitab suci inilah kita tahu siapa Tuhan kita, dengan kitab suci inilah kita tahu apa perintah Tuhan kita, dengan kitab suci inilah kita tahu apa larangan Tuhan kita. Nah, tugas kita manusia mentaati segala perintah-perintah Tuhan dan menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan. Nah itu tugas kita. Makanya Islam itu ketika dibaca Al-Quran dia sami'na wa ta'ana, kami dengar, kami taat. Nah kalau saya lihat oknum Kristen ini beda. Ketika dibaca Bible sami'na wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Banyak. Nah contoh begini Abang, saya tanya sama Abang simpel. Jikalau saya percaya Yesus sebagai juru selamat ya, sebagai seorang Mesias, sebagai juru selamat, sebagai seorang Mesias, saya selamat atau tidak? Percaya sekarang atau percaya nanti? Saya percaya sekarang. Yohanes 3:16, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau saya percaya dia utusan Tuhan, juru selamat, saya selamat atau tidak? Bahasa kalaunya dihapus Bang. Saya percaya dulu, bilang gitu Bang. Jangan pakai kalau. Saya percaya Yesus, saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, saya percaya Yesus sebagai juru selamat, saya selamat atau tidak? Oke, saya jawab ya, simple saja. Karena beliau bilang percaya ya, kata percayalah, itu bukan percaya, percayalah, ada tambahan lahnya. Dalam stem Yunani, kata lah itu hiperaktif ya. Dia ada jangan aktif. kau bahas lahnya sih. Saya selamat atau tidak? Begitu. Karena rata-rata oknum Kristen ini kalau ditanya minyak kelapa yang dijelaskan minyak lintah. Oke Bang, oke saya persingkat saja, persingkat karena ini sudah mau jam beribadah. Saya persingkat ini, percaya. Oke, saya percaya, I believe ya. Kata percaya sendiri bukan hanya saat ini. Kayak Bapak bilang, oke saya percaya. 6.300 penonton percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua berkata seperti itu. Sebentar. Percaya. Ketika mereka, bukan Anda jangan tambahkan, sabar Ya. saudara. Anda tidak boleh tambahkan. Anda tidak boleh menambahkan. Anda ingat pertanyaan. Saya ini percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Juru Selamat. Saya selamat atau tidak? Bukan Tuhan. Jangan Anda tambah Tuhan. Oke, saya Jangan tambah Tuhan. Coba saya mau tanya Anda itu. Coba. Oke Pak Loding, saya jawab ya. Saya jawab simpel aja karena ini sudah mau jam ya. Kalau saya percaya Matius 3:16, saya pribadi karena dari awal saya Kristen, saya percaya Yohanes 3:16 bukan Matius. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Ya, kayak ketika kata percaya itu ada dan saya ucapkan itu ada tambahan di mana saya harus menjalankan percaya itu, tesufah ya, tesufah. Ketika saya percaya saya harus menjalankan kepercayaan itu, keselamatan itu. Tapi kalau saya hanya di bibir saja percaya yang seperti pastor bilang, ya itu kita kembali ke konteks predestinasi. Dia percaya dengan konteks yang sekarang atau dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi ini baik konteks. Kalau saya percaya, ya saya percaya karena saya sudah diselamatkan. Tapi kalau abangnya percaya atau Pak Loding percaya, tapi Pak Loding merasa tidak diselamatkan, ya itu hanya percaya di logika saja, ya. Abang, saya mau. Begini abang, oke, begini abang dengar ya. Siap. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Tidak akan sempurna iman kami apabila tidak percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Tidak akan sempurna iman kami itu, ya. Nah, sementara ketika kami mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai juru selamat bagi Bani Israel, Anda mengatakan bahwa kita mengikuti Yesus. Kalau kita mau kaji, Bang, sesungguhnya pengikut Yesus yang sebenarnya adalah Islam. Karena kenapa? Yesus sunat, Islam sunat. Yesus tidak makan babi, Islam makan babi. Yesus ketika dia lahir, orang tuanya potong burung 2 ekor, akikah, Islam akikah. Yesus dibaptis, Islam mandi wajib. Yesus sholat, Yesus berdoa bersujud, Islam bersujud. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, apa arti Kristen, Bang? Apa arti Kristen? Jawab dulu, arti Kristen apa? Dijawab apa dijelasin ini, Bang? Soalnya Bukan kalau dijawab dulu, Bang. Saya butuh jawaban dulu. Saya tidak. Bagaimana bisa Anda mau menjelaskan sementara Anda belum menjawab? kalau di kisah para Arti rasul, Kristen apa? itu Kristen mula-mula ya, sesuai konteks Alkitab. Bukan Kristen arti mula-mula. Kristen. Iya, Kristen adalah saya jawab di kisah para rasul, mula-mula Kristen itu disebut pengikut Kristus ya. Di Kristen itu muncul Kristen. di Oke, Antioquia. siap. Iya, Kristen jadi kita- adalah pengikut Kristus. Betul, Ah, ya. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Seremonial ya, berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Yesus sendiri bilang ya di Matius 5:17, aku datang Bang, bukan ini, Bang. untuk- Saya Yes, tanyakan ini, iya, Bang. Betul. Apa? Tidak Begini. tidak bisa, Bang Apa Loding, yang kalau- kalian ikuti kalau begini, menje- Bang? Apa yang Iya, kalian ikuti dari Yesus? Perhatikan Kalau baik-baik yang abang pertanyaan bilang saya, itu Bang. seremonial. Yesus dengar dulu. dibaptis, Yesus Dengar dulu. disunat, itu seremonial ya. Bukan, dengar dulu, Seremonial. Abang. Dengar dulu. Anda tidak usah berusaha menjawab apa yang tidak saya tanyakan. Buang-buang waktu. Yang saya tanyakan begini, atau saya simpel. Anda mengikuti pengajaran Yesus atau tidak? Semua orang Kristen mengikuti pengajaran Yesus. Semua orang Oke, Kristen. saksikannya 6.900 mata yang memandang, telinga yang mendengar. Anda mengatakan Anda seluruh orang Kristen mengikuti pengajaran Yesus. Carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Kalau ada, Bang, saya rubah gubuk saya ini menjadi gereja 3 lantai. Serius, Bang? Oke, Pertanyaan ini carikan, dengar pertanyaan saya, Bang. dijawab, Dengar pertanyaan ya. saya. Carikan saya satu dalil, satu ayat, kalau tidak ada sepanggal ayat saja, di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Silakan. Carikan. Saya tunggu. Jawab ya. Beliau bilang carikan satu dalil di mana Yesus mengatakan apa, Pak? Mengatakan sembahlah aku atau aku Tuhan gitu. Bukan. Inilah kalian suka rubah-rubahnya, Tuhan pun kalian rubah. Perhatikan baik-baik pertanyaan saya. Carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Pengajaran Yesus bertuhan kepada dirinya. Kalau pengajaran Yesus bertuhan kepada Allah Bapa, ada dalilnya. Markus 12:29. Lukas 4 nomor 8. Itu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Bapa yang di sorga. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya. Habis itu Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan Karena pergi kepada Bapa Allah itu ekuat ya, teman-teman Apa? Kristen ya. Teman-teman Kristen Sabar dengar. dulu, saudaraku. Karena Allah. Fokus pertanyaan saya. Ya, Fokus saya jawab, pertanyaan saya. Sabar dulu. Saya udah paham, saya jawab ya. Saya jawab untuk Carikan teman-teman saya. Kristen ya. Oke, Teman-teman dengar. Kristen. Teman-teman Dengar Kristen dulu, kalau Bang. dapat. Iya, Bang, saya jawab dengar ini. dulu. Tapi pertanyaan saya Iya, sudah, apa pertanyaan saya sudah pertanyaan- dengar, apa saya sudah pertanyaan nangkap. saya? Iya, apa pertanyaan saya? Carikan Saya ulangi, dalil apa yang pertanyaan mengatakan, carikan dalil yang mengatakan bahwa bertuhanlah kepada Yesus. Garis besarnya seperti itu kan? Salah.
Carikan saya satu dalil pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dia. Pengajaran Yesus. Ya, saya jawab ya untuk orang Kristen ya, dan mungkin kalau orang Muslim mau dengar silakan. Orang Kristen kalau menerima pertanyaan seperti yang kita jawab seperti ini ya, carikan dalil yang mengatakan bahwa pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Teman-teman Kristen kalau baca Alkitab Perjanjian Baru, saya memang baca, dan itu kalian kalau secara eksplisit tidak ada. Ingat Pak Udin? Secara eksplisit, ingat ya, sebentar. Eksplisit tidak ada. Siap. Dengar ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tapi Dengar. ada Jujur. ayat yang mengatakan seperti ini ya. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Pertama kita pakai Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena kita percaya Tritunggal, ya, Echad ya. Satu Tuhan, tiga pribadi, ya. Ya, kita percaya ya, satu hakikat, tiga pribadi ya. Jadi kalau teman-teman saya sendiri, kalau dia bilang, Pak Pastor Loding bilang begini, carikan ayat dalil untuk murid-murid yang mengatakan bertuhan kepada Yesus. Secara eksplisit tidak ada, tapi kalau secara bahasa ya, stem bunyi ya, secara bunyi itu ada. Dan kalau kita bongkar makanya tadi saya bilang Yohanes 10 ayat 30 kata aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita bongkar di bahasa Yunani, saudara akan mengerti konteksnya. Karena beberapa teman-teman tidak belajar tentang stem bunyi ya, dan konteks. Stem itu mempengaruhi bunyi ya, dan konteksnya. Susah memang bahasa Yunani, bahasa Ibrani kalau dikumpul. Ya, jadi orang Kristen perlu belajar. Jawaban paling yang sederhana mendekati itu ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi ajaran yang dikatakan ikutlah Bapa Allah, ya, kita percaya itu ajaran daripada Tuhan Allah Bapa, dan itu Yesus sendiri. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan ayat seperti itu. Bang Loding, Oke, saya sudah mau waktunya ini. Tinggal setengah jam. Salam buat Pak Budi semua ya. Siap. Salam buat Pak Budi. Tanggal 28. Abang di Surabaya? Iya, bulan depan saya mau ke Jakarta. Ada safari saya bulan depan. Gimana? Mau ada diskusi juga di situ sama siapa? Sama kamu? Boleh? Tidak. Iya. Mau sangkutnya abang masih di Surabaya sekarang? Oh, sekarang saya di Ternate, Maluku Utara. Sudah pulang. Tapi bulan depan, kenapa? Kenapa emang? Kenapa? Saya kira ada di Surabaya, nantilah. Kenapa? Tanggal Kenapa bilang 28. sudah gampang saja? Ya, gampang saja. Ini yang punya dunia ini Allah. Allah bisa pindahkan saya hari ini ke Surabaya. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Berarti sponsornya besar ya? Tidak, nanti saya DM di IG saja. Di IG atau di boleh. TikTok. Siap. Di TikTok saja ada nomor apa di profil saya ada nomor WA, ambillah nomor WA atau DM nomor WA, abang kirim sama Siapa, saya. Ya. Kalau mau yang penting jangan sama Pak Budi, cari pendeta lain di gereja situ, saya datang lagi. Iya. Ada teman-teman memang. Betul ya? Oke? Betul, nanti saya kontak. Oke, siap. Siap. Oke, kontak. Oke ya, teman-teman Muslim, teman-teman Kristen ya. Ya, terima kasih ya. Bang, saya izin turun, Bang. Ya. Tuhan Itu kan sudah saya bilang kan, kalian mau cari dari kejadian sampai kebingungan tidak akan dapat. Dia mengutip tadi teman-teman, dia mengutip tadi Yohanes 10:30. Ya, beliau mengutip tadi Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Apa maksud aku dan Bapa adalah satu? Kita tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui. Di sini dikatakan, siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad, maka sungguh telah mentaati Allah. Apakah Allah dan Nabi Muhammad adalah satu? Tidak. Tetapi dengan melalui Nabi Muhammad, maka kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama. Begitu teman-teman. Teman-teman, gimana ini kalau tanggal 28 jadi diskusi sama beliau di sana, gas kita? Gas? Kalau dia DM bagaimana teman-teman? Gas, dukunglah, kalian doakanlah ya. Dulu kan saya dari masjid ke masjid, sekarang saya mau dari gereja ke gereja. Gas
bahas kita, tunggu dia DM ya. Katanya ada kawan-kawannya. Ya, tenang saja, sponsor kita ada Allah. Kan Allah pindahkan matahari ke timur, dari timur ke barat tanpa kendaraan, apalagi saya mau sampaikan kebenaran Allah. Ingat dah Nabi Muhammad, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau Bapak Presiden sudah utus kita, teman-teman, Bapak Presiden kalau sudah utus kita, oh kamu pergi ke kampung ini, gereja, saya ajan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen ya, doakan teman-temannya, doakan semoga Allah mudahkan ya, doakan. Ya. Manda ada, jadi teman-teman, bagaimana bisa kalian menuhankan Yesus sementara kalian tidak tahu kalau pengajaran Yesus itu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu bertuhan kepada dirinya, ada dalilnya atau tidak? Kalau sekarang kalian menuhankan Yesus dan dulu murid-muridnya tidak menuhankan Yesus, berarti Tuhan Yesus ini Tuhan yang dijadikan oleh kalian. Tuhan yang dijanjikan oleh kalian, yang dijadikan oleh kalian. Begitu. Makanya baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kamu salibkan itu Bapa telah membuat ia menjadi Tuhan. Berarti Tuhan kalian Tuhan jadi-jadian. Karena kalau sekarang kalian menuhankan Yesus, itu dapat pengajaran dari mana? Pengajaran dari Yesus. Berarti di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Pasti tidak ada. Sudah saya bilang, kalau ada, saya rubah gubuk saya ini menjadi gereja 3 lantai. Saya rubah. Kalau ada, begitu. Dan tidak usahlah kalian sok-sok loading baca Al-Quran ini, loading baca. Tidak usah. Kalau Al-Quran kalian tidak paham, itu hal yang wajar karena kalian Kristen. Tapi kalau Bibel kalian tidak paham, itu kurang ajar. Paham kan? Kalau Al-Quran kalian tidak paham, itu hal yang wajar. Karena kalian Kristen, kami masih maklum, oh dia Kristen, maka dia tidak paham. Tapi kalau Bibel sendiri kalian tidak paham, itu kurang ajar. Silakan. Bertanya, loading saya mau bertanya Al-Quran, silakan. Dibuka terjemahan, biar kalian tahu terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Kalau Islam ini berpatokan di terjemahan Al-Quran, bagaimana dengan Quran surah Muhammad ayat 7? Intan surullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah tolong kalian. Berarti Allah minta tolong. Itu kalau kita bergantung di terjemahan. Jadi maksudnya intan surullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, mendakwakan agama Allah, mensiarkan agama Allah, maka Allah cukupkan semua kebutuhan kalian. Allah mudahkan semua urusan kalian. Itu maksudnya. Mudah-mudahan yang keluar dari mulutmu itu akan terjadi. Kami orang Islam dikatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang sebaik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Jadi setiap yang keluar dari lisan kita itulah kebenaran. Kalau kalian tersakiti, berarti kalian lagi sakit. Orang sakit harus minum obat. Kalian kan lagi sakit, jadi ketika mendengar kebenaran itu kalian merasa pahit, merasa sakit. Terimalah karena itu kebenaran. Karena Islam itu setiap lisan yang dia ucapkan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu, paham kan?
Benar. Pasien selanjutnya. Tetap layar teman-teman, love orange kasih naik lah. Kan cuma satu, bantulah love orange satu orang satu kali love orange kayak ya biar kuat TikTok kita ini kan. Silakan. Banyak janda-janda Kristus di bawah yang tersakiti. Nah yang nanti diselamatkan. Banyak janda Kristus di bawah yang tersakiti.